Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari di permulaan hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk menimba sari-sari sabda sehingga menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita dalam siara kemuridan kita untuk menyusuri tapak-tapak Sang Guru. Saudara-saudari sekalian, untuk itu mari kita dengarkan sabda Allah secara bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, narasi sabda Allah yang barusan kita dengar bersama tentunya sangat menarik bila direfleksikan secara lebih jauh. Sebab ada makna penting yang mau dikemukakan oleh teks pada kita sekalian. Dalam narasi yang telah kita dengar bersama, memperlihatkan karya ajaib Yesus yang menyembuhkan atau melepaskan orang yang dirasuki oleh roh selama 18 tahun pada hari Sabat. Dalam kacamata kepala rumah ibadat yang taat dan patuh pada hukum Yahudi, ia melihat dan menilai perbuatan Yesus itu adalah sebuah tindakan yang menodai hukum Yahudi. Sebab dalam pemahaman orang Yahudi, hari Sabat berarti berhenti atau tidak bekerja atau beristirahat. Asal-usul sebelum Musa, hari Sabat adalah perintah istirahat pada hari ke-7 berkaitan dengan irama suci, pekan, dan bulan. Istirahat hari Sabat berlatar belakang dari 2 motivasi, yaitu segi manusiawi yang membutuhkan istirahat, terutama manusia yang berstatus budak, dan usaha meniru Allah yang istirahat sehabis mengerjakan ciptaannya. Memelihara hari Sabat berarti menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Sehingga wajar jika kepala rumah ibadat mengecam tindakan Yesus. Akan tetapi Yesus sungguh tahu intensi hati dari kepala rumah ibadat tersebut yang selalu berlaku munafik. Untuk itulah Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minum?"
Perkataan Yesus ini sebenarnya mau menyadarkan kepada kepala rumah ibadat tersebut bahwa tindakannya adalah sesuatu yang jauh melampaui hukum Sabat. Perkataan Yesus ini sebenarnya mau menyadarkan kepada kepala rumah ibadat tersebut bahwa tindakannya adalah sesuatu yang jauh melampaui hukum. Sebab ia telah menyelamatkan atau menyembuhkan orang dari sakit. Dalam tradisi Yahudi, penyakit tidak dipandang sebagai gejala alamiah saja, melainkan selalu dalam hubungannya dengan dosa atau dengan kuasa jahat. Bagi saya, tindakan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat melampaui, sebab ia telah berbuat lebih, yakni menyembuhkan orang dari sakit alamiahnya dan melepaskan orang tersebut dari kuasa dosanya sendiri. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, apa yang mau kita timba dari sikap Yesus ini? Sebagai orang Kristiani, kita mestinya harus mempunyai inisiatif untuk membantu orang lain. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam aturan. Aturan yang membuat kita tidak bebas sehingga kita melumpuhkan niat hati kita untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai orang Kristiani, kita harus menghidupi sikap Yesus ini dan menghidupi juga prinsip dasar moral, yakni bonum faciendum malum evitandum, mengelakkan jahat dan melakukan yang baik. Dalam setiap apapun, kita sebagai orang Kristiani harus mengutamakan kebaikan dan selalu menolak kejahatan. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, jangan menunda-nunda untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Sebab tindakan membantu atau menolong orang lain adalah sebuah tindakan kasih sebagaimana yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati.